Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya sendiri Nurhamidah Irfaul Khair NIM 1021823 dan teman saya Rizky Silikar NIM 1021826 yang akan mempresentasikan tentang interpretasi data dan penarikan kesimpulan. Yang pertama mengenai interpretasi data. 1. Pengertian interpretasi data yaitu interpretasi data atau penafsiran adalah penjelasan yang terperinci tentang arti yang sebenarnya dari materi yang dipaparkan. Memberikan interpretasi adalah memberikan arti yang lebih luas dari penemuan penelitian. Interpretasi itu mempunyai dua aspek, yaitu satu, untuk menegakkan keseimbangan suatu penelitian dalam arti menghubungkan hasil suatu penelitian dengan temuan penelitian lainnya. Kemudian yang kedua, untuk membuat atau menghasilkan suatu konsep yang bersifat menerangkan atau menjelaskan. Penafsiran sangat penting kedudukannya dalam proses analisa data penelitian, sehingga kualitas analisa dari seorang peneliti sangat bergantung dari kualitas penafsiran yang diturunkan oleh peneliti terhadap data. Steiner juga mengemukakan beberapa teknik menginterpretasikan hasil analisis data kualitatif, yaitu yang pertama, memperluas analisis dengan mengajukan pertanyaan. 2. Hubungan temuan dengan pengalaman pribadi. 3. Minta nasihat dari teman yang kritis. 4. Hubungan hasil-hasil analitis dengan literatur. Dan 5. Kembalikan pada teori. 2. Tujuan interpretasi data. Menurut Zalcman dan Strauss, tujuan yang akan dicapai dalam penafsiran data ialah salah satu di antara tiga tujuan berikut. 1. Deskripsi semata-mata. 2. Deskripsi analitik, atau ketiga, teori substansif. Penjelasan dari tiga tujuan tersebut yaitu yang pertama, deskripsi semata-mata. Pada tujuan deskripsi semata-mata, analisis menerima dan menggunakan teori rancangan organisasional dan rancangan organisasional yang telah ada dalam suatu disiplin. Dengan hasil analisis data, analisis menafsirkan data itu dengan jalan menemukan kategori-kategori dan data yang berkaitan dengan yang biasanya dimanfaatkan dalam disiplin dalam cara bercakap. Atas dasar itu, penulis menyusunnya dengan jalan menghubungkan kategori-kategorinya ke dalam rangka sistem kategori yang diperoleh dari data. Yang kedua, deskripsi analitik. Pada deskripsi analitik, rancangan organisasional dikembangkan dari kategori-kategori yang ditemukan dan hubungan-hubungan yang disarankan atau yang muncul dari data. Dengan demikian, deskripsi baru yang perlu diperhatikan dapat dicapai. Dengan pengembangan lebih lanjut menurut proses analitik, teori substantif akan menjadi kenyataan. Dengan kata lain, dalam penafsiran data tujuannya belum sepenuhnya mengarah pada penyusunan teori substantif. Dan yang ketiga, teori substantif. Pada penyusunan teori substantif yang kedua dari cara di atas sudah ada secara implisit. Untuk memperoleh teori baru, yaitu teori dari dasar, analisis harus menampakkan metafora atau rancangan yang telah dikerjakan dalam analisis. Kemudian ia mentransformasikan metafora itu ke dalam bahasa disiplinnya. 3. Proses umum interpretasi data. Analisis data, seperti yang sudah dibahas pada tahap analisis data, telah dimulai sejak di lapangan. Dengan kata lain, sejak saat itu sudah ada penghalusan data, penyusunan kategori dengan kawasannya, dan sudah ada upaya yang dimulai dalam rangka penyusunan hipotesis, yaitu teorinya sendiri. Jadi, dalam hal ini analisis data itu terjalin secara terpadu dengan penafsiran data. Data ditafsirkan menjadi kategori yang berarti sudah menjadi bagian dari teori dan dilengkapi dengan penyusunan hipotesis. Kerjanya sebagai teori yang nantinya diformulasikan baik secara deskriptif maupun proporsional. Yang keempat, peranan hubungan kunci dalam penafsiran data. Langkah pertama penafsiran data ialah menemukan kategori dengan kawasannya seperti yang sudah diuraikan di atas. Langkah ini merupakan suatu langkah fundamental dalam penelitian kualitatif.
Proses ini berlangsung sepanjang penelitian berjalan. Kategori dan hubungannya diberi label dengan pernyataan sederhana berupa proporsi yang menunjukkan hubungan. Proses ini diteruskan hingga diperoleh hubungan. Proses ini diteruskan hingga diperoleh hubungan yang cukup padat, yaitu sampai analisis menemukan hubungan kunci, yaitu suatu metafora, model, kerangka umum, pola yang menolak, atau garis riwayat. 5. Peranan interogasi terhadap data. Menurut Salzman dan Strauss, analisis tidak dapat menceritakan data apa yang harus diungkapkannya. Jalan ampuh yang dapat ditempuh ialah mengadakan interogasi terhadap data. Interogasi terhadap data berarti mengajukan seperangkat pertanyaan pada data sehingga terungkaplah banyak persoalan dari data itu sendiri. Dan yang terakhir, langkah-langkah penafsiran data dengan menggunakan analisis komparatif dalam rangka penyusunan teori substantif. Yang pertama yaitu ketetapan kenyataan. Pada tingkat faktual, bukti yang diperoleh dari suatu kelompokan tertentu dengan digunakan untuk mengecek apakah bukti awal sudah benar. Fakta itu direplikasikan melalui pembandingan bukti-bukti dan dilakukan secara internal atau dalam studi itu sendiri maupun secara eksternal di luar studi itu, atau kedua-duanya. Pada umumnya, para ahli sepakat bahwa replikasi itu merupakan alat yang ampuh untuk memvalidasi data. Yang kedua, generalisasi empiris, yaitu salah satu tujuan yang hendak dicapai melalui analisis perbandingan ialah generasi suatu fakta. Ada beberapa pernyataan yang dapat dikemukakan sehubung dengan hal itu. Dan yang ketiga, penetapan konsep. Penanggungan lain analisis dari analisis penetapan unit atau suatu kajian suatu studi kasus. Hal ini dilakukan dengan jalan mengkhususkan dimensi konsep menghasilkan satuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Siregar, NIM 1021826. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Nur Hamidah, yaitu tentang B. Penarikan kesimpulan. Langsung saja pada poin yang pertama, pengertian kesimpulan. Kesimpulan penelitian adalah pernyataan singkat tentang hasil analisis deskripsi dan pembahasan tentang hasil pengetesan hipotesis. Tujuan penulisan kesimpulan adalah untuk memberikan kesempatan dan juga informasi kepada para pembaca guna mengetahui secara cepat tentang apa hasil akhir yang diperoleh dari penelitian yang telah dia lakukan. Dengan demikian, kesimpulan merupakan pernyataan atau jawaban pertanyaan dari rumusan masalah atau pertanyaan penelitian atau pernyataan hasil pembuktian hipotesis, apakah hipotesis yang diajukan itu terbukti ataukah tidak. Pada bagian kesimpulan ini, peneliti dapat menyampaikan ringkasan hasil yang dianggap penting dengan tidak menggunakan bahasa statistik lagi. Kesimpulan dianjurkan menguraikan hasil analisis data dengan bahasa yang mudah dipahami oleh para pembaca maupun orang-orang yang berkepentingan. Cara merumuskan kesimpulan yang baik adalah disesuaikan atau juga diserasikan dengan tujuan, rumusan masalah, hipotesis, atau pertanyaan penelitian, baik isi maupun jumlah kesimpulan yang telah dibuat. Jadi, untuk merumuskan kesimpulan penelitian, lihatlah kembali tujuan, rumusan masalah, hipotesis, atau pertanyaan penelitian, apakah sudah sesuai ataukah belum. Selanjutnya, poin kedua, unsur-unsur dalam penarikan kesimpulan. Adapun di dalam penarikan kesimpulan, harus mencakup unsur-unsur yang harus dipenuhi. Unsur-unsur tersebut yaitu A. Dalam kesimpulan, penulis harus dan hanya menjawab masalah dan tujuan penelitian yang telah dirumuskan pada pendahuluan. B.
Dalam menulis kesimpulan, penulis harus membedakan dugaan, temuan, dan apa kesimpulan hasil studi. C. Pernyataan kesimpulan harus dilakukan secara cermat dan juga hati-hati. D. Kesimpulan dapat memuat uraian yang lebih luas dan mudah dibaca, tetapi bukan dalam bentuk kalimat-kalimat yang pendek yang diberi nomor urut yang terkesan menjadi ringkasan hasil penelitian. E. Dalam menarik kesimpulan, penulis harus kritis dengan memperhatikan apakah kesimpulan yang dibuat dapat diartikan lain ataukah tidak. F. Tulislah kesimpulan dalam 1 atau 2 paragraf. G. Untuk pola rangkaian penelitian, kesimpulan diartikan juga pada setiap subjudul penelitian. H. Untuk kesimpulan umum, penulis harus memberikan pernyataan yang jelas yang berkaitan dengan kebaruan yang diajukan dalam pendahuluan. I. Kebanyakan pembaca langsung menoleh ke bagian kesimpulan ketika mereka membaca suatu artikel berkala. Oleh karena itu, beri kesan bahwa penelitian Anda sungguh-sungguh berguna bagi mereka untuk dibaca atau disitasi. J. Dalam membuat kesimpulan, hanya ada satu kesimpulan untuk satu hipotesis. K. Dalam kesimpulan, harus menjawab terhadap masalah yang dirumuskan. Dan yang terakhir, L. Kesimpulan harus konsisten dengan masalah yang dirumuskan dan yang ingin dijawab, tujuan dan manfaat penelitian, hipotesis, hasil penelitian, dan juga pembahasan. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Semoga bermanfaat dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.